Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, alhamdulillah pada pagi yang cerah, ceria, bersemangat untuk beribadah, kita telah merasakan nikmat Allah yang amat luar biasa. Tergugah hati kita untuk hadir pertama melaksanakan ibadah salat subuh dengan berjamaah. Tentu nilainya tiada bisa kita bayangkan. Namun Rasul menyampaikan salatul jamaah afdal min salatil fard bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih utama dari salat sendirian dengan nilai 27 derajat. Namun sisi lain Rasul pun juga mengatakan salat jamaah itu kalau semakin banyak jamaahnya maka semakin banyak nilainya. Sehingga kita padukan dengan dua hadis itu, luar biasa nilai salat berjamaah dengan bertambahnya jamaah pada saat salat jamaah. Mudah-mudahan ya dari salat jamaah kita lanjut untuk mengikuti kajian dan juga membahas tentang hadis-hadis Rasul SAW. Ini pun juga kita mendapatkan banyak keistimewaan, ya, banyak keutamaan yang telah dipaparkan oleh Rasul SAW. Satu, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, ya, fa huwa fi sabilillah, maka itu berada di jalan Allah sampai kita kembali. Jadi hadir di sini kita termasuk sabilillah, ya, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Kemudian yang kedua, hadir kita di majelis ilmu, malaikat mengepangkan sayapnya, ya, seraya mendoakan dari kita dengan tujuan bahwa ridon li talibil ilm, keikhlasan, keridhaan karena Allah bagi penuntut ilmu ini, sehingga para malaikat mendoakan dan juga wa man fis samawati, dan manusia, makhluk yang ada di langit, dan juga wa ma fil ardi, makhluk yang ada di bumi, dan bahkan sampai ikan yang ada di tengah air itu pun juga ikut serta mendoakannya. Mudah-mudahan dari waktu atau detik ini yang kita ikuti ketulusan, keikhlasan, senantiasa memberikan sebuah keberkahan bagi kita dan juga mendapatkan nilai besar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita masih melanjutkan tentang bab yang menjelaskan merapatkan barisan ketika kita itu melaksanakan sholat. Hadis terakhir dari urutan hadis ini, kemudian ya waktu yang lain kita akan masuk bab yang baru. Hadis yang ada pada bab ini terakhir dari bab
merapatkan barisan itu nomor urut 251. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari hadis Abu Hurairah bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ya'lamun nas," sekiranya manusia itu mengetahui, ma fin nida wasoffil awal, pahala yang ada pada azan dan barisan pertama atau shaf pertama dalam sholat jamaah, summa lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu, kemudian mereka tidak mendapati, ya, artinya tidak bisa melaksanakan untuk memenuhi panggilan azan itu dan juga tidak bisa menempat di shaf yang pertama, ya, kecuali didapatinya dengan cara berundi, ya, dengan cara berundi, niscaya undian itu mereka lakukan. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku ilaihi, dan sekiranya mereka itu mengetahui, di kalangan manusia, pahala apa yang ada dalam, ya, mendatangi sholat berjamaah, lastabaku ilaihi, niscaya mereka itu berebut, berfastabikul khairat untuk mendapatkannya. Walau ya'lamuna ma fil atama was subh, dan sekiranya mereka itu mengetahui pahala yang ada dalam sholat isya secara berjamaah sekaligus subuh ini, la atauhuma walau khabwan, niscaya mereka akan mendatangi keduanya, yakni sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, walau khabwan, walaupun dengan cara merangkak. Nah, ini luar biasa, hadis ini memberikan, ya, support untuk kita kaum muslimin agar memperhatikan dari kegiatan ibadah atau amaliyah sholih yang ada pada hadis ini. Ini tadi kalau kita perhatikan, amal ibadah adzan, amal ibadah shaf berjamaah di urutan pertama. Ini shaf pertama. Yang kedua, bersegera untuk mendatangi sholat jamaah. Yang ketiga, ya, 1, 2, 3, 4 itu mendatangi sholat isya dan sholat subuh. Ini luar biasa nilainya. Baik, kita akan telaah, kita akan fahami dari kandungan ataupun hikmah yang ada pada hadis ini. Bapak Ibu jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kalau manusia itu mengetahui akan nilai, akan pahala yang ada pada azan itu, ya, jadi azan berkumandang ini luar biasa, ya, luar biasa pahalanya. Satu, ketika kita menyimak, ketika kita itu mendengarkan sampai selesai, kemudian berdoa, ya, berdoa dengan doa, ya, ini Allah memberikan kesempatan untuk waktu yang khusus, yaitu waktu yang terijabahi. Habis azan berdoa,
dan di waktu berdoa sampai beberapa waktu ketika kita menunggu iqomah. Ya. Ad-du'a'u bainal adzan wal iqomah la yuraddu. Doa antara azan dan iqomah tidak ditolak. Ya, tidak ditolak. Makanya ini kesempatan, ya, salah satu waktu antara azan dan iqomah. Ini doa yang kita panjatkan kepada Allah. Ayo kita serius untuk mengaturkan doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul ya, ada keistimewaan yang ada pada azan. Artinya larinya habis azan berdoa. Kemudian mendengarkan azan. Ya, mendengarkan azan. Ini berefek nanti kelak di akhirat. Akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena menyimak, mendengarkan azan berkumandang. Lalu orang yang azan sendiri sebagai muadzin, makanya sampai Rasul SAW mengatakan dari hadis Muawiyah, ada Nabi SAW qala, Nabi SAW mengatakan, innal muadzinin atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Ibnu Majah. Sesungguhnya para muadzin itu nanti kelak di hari kiamat lehernya akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau secara logika, ya, secara bahasa, leher dipanjangkan. Ini kan ya nampaknya keserasian dalam wujud manusia ini kan tidak seimbang. Ya, enggak seimbang. Kita akan bisa bayangkan. Ya, Allah menyusun bentuk fisik kita itu luar biasa keseimbangannya, lehernya cukup. Tapi nanti bahasa di hadis ini lebih panjang. Ya. Kira-kira kan kalau kita bayangkan kan kurang cakep gitu, kurang cakep. Sehingga makna untuk mensyarah hadis ini berbagai macam pendapat, berbagai macam ulama. Apa sih yang dimaksud dengan lehernya dipanjangkan itu? Satu, ya, pendapat pertama itu menjadi pemimpin pada saat hari kiamat. Kalau sudah menjadi pemimpin, menjadi perhatian, menjadi penilaian, dan juga ya, di hadapan kalangan manusia itu pun dinomorsatukan. Nomor dua, ada yang mengatakan bahwa leher panjang itu adalah orang yang paling banyak pengikutnya. Maknanya bahwa ada keistimewaan, ada kemuliaan yang tersendiri bagi muadzin ya, untuk membantu, bahasanya ini kalau kita ambil dari keseharian itu membantu perdagangan Allah. Ya, membantu perdagangan Allah yang kelak ini nanti akan dilipat gandakan, akan dinilai pahala yang luar biasa bagi orang yang membantu perdagangan Allah. Apa itu perdagangannya? Sholat. Kemudian ada orang yang bantu mensyiarkan, ada orang yang membantu untuk bisa meramaikan sehingga orang-orang yang tidak tahu ini waktu sholat kemudian dikumandangkan azan, ayo sholat, maka luar biasa orang yang mengumandangkan azan itu. Ya, bahasanya orang pedagang yang biasa menyebarkan apa itu? Brosur. Ini sama dengan muadzin. Ya, ini berarti apa? Nilainya luar biasa bagi ya pedagang. Tapi Allah, dagangan Allah, kemudian kita membantunya, maka nilainya akan dilebihkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak membahas, tidak memandang muadzin iku suara enak apa ndak. Sudah, yang muadzinnya siapa, ya suaranya gembret, ya tetap suaranya enak, ya tetap. Ya, cuma kadang-kadang, sopo kira suaranya enak. Tapi yang suaranya gembret, sopo suaranya gembret ini. Ya, memang adanya yes, adanya itu. Ya, kita jalani. Kalau memang ada orang ya nilainya diberikan oleh Allah, suaranya indah, lantunan yang merdu, ini merupakan kesempatan diberikan kenikmatan oleh Allah, difungsikan untuk kalimat-kalimat thayyibah. Nah, ini memberikan kesemangatan satu bagi muadzin, kemudian bagi orang yang diajak untuk sholat. Ini ibarat yang disampaikan Rasulullah SAW. Kalau seandainya itu didapatinya dengan cara berundi, maka manusia itu akan berundi. Artinya apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa itu biasanya diundi gitu. Jadi bahasa undian itu sah. Bahasa undian itu disebut oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah undian, ini yang muncul ini kan orang yang mendapatkan rezeki yang bahasanya itu adalah mendapatkan keuntungan gitu. Mendapatkan keuntungan. Nah, bahasanya kalau tidak model undian, kemudian kita itu mendapati ada azan datang, berarti apa? Tidak perlu diundi. Ya, tidak perlu. Kemudian yang kedua, keistimewaan juga pahalanya besar, yaitu ketika hadir sholat berjamaah berada di shaf pertama, di barisan pertama. Ini pun juga satu sisi Rasul SAW menyampaikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil ula. Sesungguhnya Allah memberikan rahmat, malaikat mendoakan kepada siapa? Mereka yang berada di shaf, di barisan pertama dalam melaksanakan sholat jamaah. Barisan pertama, Pak, jamaahnya itu shafnya mung siji, untung tetap nilainya pertama itu. Ya, pertama. Nah, kemudian sahabat yang lain ketika disampaikan Rasul SAW, ini keistimewaan diberikan pada shaf yang pertama. Rasul, tolong juga shaf yang kedua. Rasul tetap mengatakan shaf pertama. Rasul, tolong, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, malaikat mendoakan di barisan kedua. Maka Rasul yang ketiga tetap mengatakan shaf pertama. Baru diminta lagi, Rasul tolong paduka doakan agar Allah memberikan rahmat, malaikat mendoakannya bagi shaf yang kedua. Rasul baru mengatakan wa alasani, dan juga pada barisan kedua. Ya, barisan kedua juga didoakan. Ya. Ini Rasulullah itu banyak, ketika hadis-hadis kita gabungkan, itu kalau sudah disebutkan tiga kali baru yang berikutnya ini ada keistimewaan sendiri penyebutan yang pertama itu. Ya, ini barisan pertama. Yang kedua juga barisan kedua. Demikian juga Rasul mengatakan, ya, siapa yang manusia yang paling engkau cintai? Ibumu. Rasul mengatakan ibumu. Sampai berapa kali? 3 kali. Baru setelah ketiga, abimu. Berarti apa? Doa ibu merupakan di antara pintu surga.
Ya. Doa orang tua adalah pintu surga. Itu yang ketiga. Berarti ada lebihnya itu. Demikian juga bagi orang yang haji ataupun umroh. Ya. Didoakan orang yang sudah menyelesaikan tawaf, sudah menyelesaikan sa'i, itu kan habis sa'i takhallul. Ya, takhallul. Didoakan oleh Rasulullah, Allahummal mukhallikin, Allahumma ighfir lil mukhallikin, ya Allah ampunilah orang-orang yang cukur gundul. Cukur gundul. Didoakan Rasul wal muqassirin, orang yang potong pendek Rasul. Rasul tetap mengatakan lil mukhallikin, orang yang potong gundul. Sampai ketika lil mukhallikin baru ya setelah itu Rasul mengatakan walil muqassirin, demikian juga orang yang potong pendek. Berarti utamanya ketika kita itu takhallul gundul. Ya. Di bawahnya potong pendek. Ini Rasul berarti apa? Ada keistimewaan tersendiri. Nah, di sop pertama pun juga demikian. Di barisan pertama. Nah, oleh karena itu untuk sholat ini banyak gitu loh nilai-nilainya. Satu, hadir pertama dalam hadis ketika hadir dalam sholat Jum'ah, hadir pertama ibarat kurban seperti apa? Kurban seekor onta. Yang kedua sapi, ketiga kambing, keempat ayam, kelima telur. Nah, ini untuk hadir. Ya. Lah kalau hadir saja, hadir urutannya pertama. Tapi mojok. Nah, mojok pripun ayo? Kira-kira dapat keistimewaan pertama. Bahasa gak sido dulu. Ini pertama ya ketika ada pertama, ini kesempatan juga kita ambil barisan pertama. Berarti ada tambahan. Kurban seperti seekor onta dan juga didoakan di barisan pertama. Ya. Hadir urutan ke-10, urutan ke-20. Tapi yang depan itu kok masih kosong, diisi. Oh, luar biasa. Luar biasa. Tapi yang enggak boleh sop depan penuh, ya. Tekoi kari. Nyerobot iki enggak boleh. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Nah, oleh karena itu ini satu hal yang istimewa itu, ya, kayak biasa, tapi di mata Allah, di mata Rasulullah SAW ada kelebihan tersendiri. Ya. Ada adzan, kemudian barisan pertama. Yang berikutnya, walau ya'lamunah ma fit tahjir lastabaqu ilaihi. Kalau orang itu mengerti bagaimana segera untuk menghadiri sholat jamaah, mereka pasti berfastabiqul khair, berlomba-lomba untuk merebut hadir dalam sholat jamaah itu. Ini ada keistimewaan lagi, ya, keistimewaan sendiri. Jadi hadirnya sholat jamaah itu pun juga dinilai pahala yang besar. Bersegera gitu. Ada adzan berkumandang langsung, ya, untuk hadir ke sana. Lah, bersegeranya hadir dalam bahasa tahjir itu tidak boleh tergopo-gopo, ya, tidak boleh berlarian, ya, tidak boleh lari. Ya, ini makanya di Arab, ya, di Arab, di Madinah ini luar biasa. Ketika kumandang adzan, toko-toko langsung tutup. Ya, tutup, ya, untuk hadir dalam sholat jamaah ini. Tapi ini hadir kita bersegera untuk mendatangi adzan berkumandang mengikuti sholat jamaah.
ini balik lagi tergantung keimanan. Imannya kuat luar biasa, tapi imannya tipis. Gini Arab ditutup tok, ono jero. Pernah ya kita saksikan seperti itu, adzan berkumandang memang karena kan nanti kalau ketahuan polisi laskar ya dimarahi, tapi ternyata ya tidak sedikit yang ke Jawa, yang dari Jawa itu ditutup tok gini lebeti tasik jual beli. Nah ini berarti imannya berbeda, mestinya ditutup itu hadir sholat jamaah. Ini yang kami ketahui. Karena kami bisa berbicara ini, kami tahu, ya ditutup di dalam masih jual beli. Nah balik lagi, tapi kebanyakan ya rata-rata kalau sudah berdekatan dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya memang ditutup sudah langsung bergerak untuk ikut sholat berjamaah. Tapi ada ditutup tidak mengikuti sholat secara berjamaah langsung pada waktu itu. Nah, bahasanya bersegera di sini tidak boleh terburu-buru, ya, sehingga menghadiri untuk melaksanakan sholat menghadap ke hadirat Allah, berdoa, ya, berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak boleh terkupu-kupu. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sami'tumul iqamah," ketika engkau sudah mendengar iqamah, famshu ila shalah. Famshu ila shalah. Maka famshu, berjalanlah. Berjalanlah ila shalah, menuju salat itu. Berjalan. Tahjir memang artinya bersegera. Tapi segera di sini adalah jangan terburu-buru. Baik sholat jamaah 5 waktu atau sholat Jumat. Sholat Jumat kan bahasa gini, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Ya, fa idza ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis sholati mi yaumil jumu'ati fas'au. Nah, ketika dikumandangkan fa idza qudiyatis sholat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis sholat, apabila dikumandangkan untuk menunaikan sholat, maka fas'au, bergegaslah, bersegeralah, berusahalah. Maka bahasa kita gabungkan di hadis ini adalah ketika engkau sudah mendengar adzan, ya, untuk panggilan sholat itu, mendengar iqamah untuk panggilan mendirikan sholat itu, famshu, berjalanlah menuju sholat. Bagaimana dalam respek kita ketika kita jalan menuju sholat itu, wa alaikumus sakinah, hendaknya engkau dalam keadaan tenang. Tenang. Wal waqar itu penuh wibawa. Ya, artinya dalam diri kita itu memang menghadiri dalam sholat jamaah itu tidak dalam keadaan bahasanya lemes, semangat, karena hadir untuk menghadiri panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tusri'u, dan jangan cepat-cepat. Tusri'u terburu-buru itu. Bahasanya nanti kalau sudah hadir dalam sholat jamaah, umpama ketinggalan 1 rakaat, ditambahi. Kita tidak usah terburu-buru. Makanya ketika hadir untuk agar menjumpai takbirnya imam di pertama, ketika adzan itu paling tidak maksimal itu kita hadir. Tapi lebih enjoy lagi sebelum adzan kita hadir. Maka akan kita jumpai bagaimana imam takbir itu. Jadi sama-sama, tidak akan ketinggalan. Wala tusri'u, tidak boleh terburu-buru. Kalau ketinggalan, ditambahi.
Makanya kadang-kadang orang yang nggak paham, ini ya juga lucu gitu loh, lucu. Ketinggalan 1 rakaat, nggak mau nanti nambahi, tapi takbir dulu dicepetkan. Ya, imam 2 rakaat ya, kita 1 rakaat dicepatkan, dikejar sendiri sampai 1 rakaat, kemudian ikut imam rakaat kedua. Ini tidak boleh, tidak boleh. Ini bagi orang-orang yang ya masya Allah sangat sangat tidak ngerti gitu, sangat tidak ngerti. Nah, ini ya ada di kampung-kampung yang sampai belum mengerti sehingga kurangnya itu dikejar. Kemudian nanti imam salam, yo ikut salam, sama-sama selesainya. Nah, ini makanya lanjutannya, fama adraktum fasallu, apa yang kau dapati ya sholatlah, apa yang kau dapati sholatlah. Artinya apa? Imam rukuk ya ikut rukuk, imam sujud ikut sujud. Nggak usah menunggu gitu loh, nggak usah menunggu. Ya, kalau menunggu itu strateginya bagaimana imam itu sudah takbir. Kalau imam Allah kita datang, ya tunggu sampai bar. Ya, ketika imam rukuk, ketika imam sujud, jangan ditunggu. Oh ini rakaat pertama. Nah, ya kan kita ngitungnya kan apa itu bahasanya nunggu berdiri. Nah jangan nunggu berdiri. Imam rukuk ikut rukuk, imam sujud ikut sujud. Jangan menunggu bangkitnya, kemudian nanti sama-sama bareng berdiri. Fama adraktum fasallu, apa yang kau dapati sholatlah. Ya. Dari berbagai posisi, dari berbagai macam keadaan. Nah, kita tidak usah menunggu pada saat imam, ya kita tidak usah menunggu berdirinya. Sujud ikut sujud, duduk juga ikut duduk. Nah, kalau Pak, kami ini datangnya terakhir, ya, sholat telat, tahiyat akhir baru datang. Kira-kira ikut tahiyat akhir atau sudah selesaikan imam, kemudian kita sholat sendiri? Ikut tahiyat akhir. Kita sudah niatannya kuat ikut sholat berjamaah. Ikut sholat berjamaah. Sudah itu tahiyat akhir dapat kita. Maka kita melanjutkan utuh. Kalau memang sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Nah utuh. Walaupun hitungannya tidak mendapatkan hitungan rakaat, tapi di mata Allah kita sudah melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Ini kesempatan juga bagi yang sudah sholat jamaah. Sodako. Ada yang telat, ya, imam berarti sudah selesai, kemudian ada 1 orang baru hadir. Kesempatan sodako, Pak, ayo tak barengi sholat. Ini sholat yang kedua, hukumnya sunnah, dan bersodako kepada saudara Anda untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini sodako yang mungkin jarang kita lakukan. Sholat lagi. Nah, kalau kita perhatikan umpama sholat maghrib selesai, kemudian jamaah hadir 1, lalu tidak ada temannya, temannya sudah selesai semua pada wiritan, maka kita diperkenankan, ya dianjurkan, disunahkan untuk menemani temannya tadi yang telah ikut sholat jamaah. Nah sholat yang kedua itu hukumnya sunnah, yang berikutnya kita bersedekah kepada saudara kita. Ya, hukumnya sholat apa itu? Sholat sunnah, lengkap, utuh, 3 rakaat untuk maghrib, isya ya 4 rakaat. Ya, syaratnya tadi kalau sholat lagi berjamaah. Ini termasuk sunnah. Oke. Wa ma fatakum fatimu, dan apa yang telat bagimu, yang kurang bagimu,
maka fa'atimu, sempurnakan. Kurang berapa rakaat? 1 rakaat, kita sempurnakan. Nah, ini bahasanya ya istiqomah, lurus. Rasul menyampaikan ini sportif gitu loh, sportif. Ya kalau kurang ya tambahin. Dan tidak usah terburu-buru. Karena berlarian agar tidak telat. Ya, ini tidak boleh, tidak boleh. Oke. Berikutnya, walau ya'lamuna ma fil atama wasubhi. Ini 2 hal. Sekiranya manusia itu mengetahui pahala yang ada dalam sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka itu akan bersusah-susah untuk hadir mengikuti sholat jamaah subuh dan isya itu walau dengan merangkak. Nah, walau dengan merangkak, maksudnya keistimewaan dalam sholat subuh luar biasa, keistimewaan dalam sholat isya luar biasa. Rasul SAW mengatakan, man sholal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang sholat isya dengan cara berjamaah, maka seperti sholat setengah malam, sholat separuh malam. Separuh malam itu luar biasa. Separuh malam hitungannya kan umpama jam 7 sampai subuh, dihitung separuh. Padahal sholat kita 2 rakaat berapa menit? Hitungannya malam berlipat-lipat dalam hitungan jumlah rakaat. Ya, dalam hitungan jumlah rakaat. Ini sholat isya secara berjamaah. Sholat isya. Iman kuat jamaahnya, ya, semangat. Nah, kalau orang malas-malas dalam sholat jamaah, hati-hati kena dengan sabda Rasul SAW, laisa sholatun asqal alal munafiki min sholatil fajr wal isya. Nah, ini pertanda kalau sholat isya dan subuh ini berat, bahasanya itu aras-arasan, males, maka ini maaf ya, ini disebut yang biasa males dalam sholat subuh berjamaah, males sholat isya berjamaah, itu sifatnya orang-orang munafik. Sifatnya orang-orang munafik. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat kemunafikan, sehingga pertanda sholat kita itu dalam 2 waktu itu, isya dan subuh bersemangat, maka berarti sifat kemunafikan dalam diri kita jauh. Ya. Di pahala sholat berjamaah di waktu isya seperti sholat separuh malam. Wa man sholat subuh fi jama'atin faka'annama sholal lail kullah. Siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seperti sholat semua malam. Sholat semua malam. Ya, ini ada nilai ya, yang luar biasa. Sholat malam ya, waktu isya itu memang berat ya, tapi kalau iman kita itu sudah terbiasa untuk melangkah seperti itu, insya Allah kesemangatan pun juga tetap luar biasa dalam hati kita. Demikian juga waktu subuh. Waktu subuh adalah waktu yang istimewa ya. Satu, di waktu subuh itu ada keistimewaan, siapa sedekah di waktu pagi itu akan didoakan oleh malaikat. Didoakan oleh malaikat. Makanya kesempatan waktu subuh ini bagaimana kita bisa bersedekah, bisa berinfak. Ya, karena infak di waktu pagi dengan siang, sore itu berbeda dengan waktu pagi. Yanzilani malakani, 2 malaikat akan turun. Wa yaqulu akhuduhuma, satu mengatakan, ya, yang satu, ya Allah, berilah ganti orang yang berinfak di waktu subuh ini, diganti. Kalau gantinya Allah, ya, gantinya mengganti dari pahala itu, seandainya kita berinfak 2.000, infak 3.000, infak 4.000, 5.000, itu 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Itu doa malaikat, doa yang tidak pernah tertolak.
mana para hamba Allah yang dekat, yang tidak pernah bermaksiat, yang selalu melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdoa mustajabah. Sehingga para ulama mengatakan anna doa al malaika mustajabun. Sesungguhnya doa para malaikat itu adalah mustajabah di waktu pagi. Pagi, bukan siang. Kenapa? Kalau pagi sudah tidak terkontaminasi pikiran-pikiran yang lain. Bersih, ketulusan luar biasa. Kalau sudah siang, punya uang 10.000. Ada sotako. Ternyata pikirannya, oh ini bakso lewat. Bakso apa sotako? Pikirannya sudah terkontaminasi. Tapi kalau pagi, wonten isu-isu sajian bakso. Langka, pikirannya jernih. Nah, ini yang dinilai oleh Allah dan malaikat mendoakannya. Ini keistimewaan waktu pagi luar biasa, dan memang waktu pagi subuh itu paling berat ya daripada isya. Tapi makanya nilainya tadi berbeda. Kalau subuh utuh penuh malam, kalau isya separuh malam. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi ini. Ada yang diaturkan? Yeah. Ya. Ya. Ini pertama yang mengajak keutamaan sholat berjamaah, sisi lain juga meninggalkan lokasi pekerjaan bagaimana? Okay. Ini memang ini ya. Tapi sisi lain sesekali kita punya kesempatan untuk waktu subuh itu rolling kan ya. Yeah. Ya. Jadi gini, memang satu sisi kita itu sulit untuk melaksanakan atau mengambil satu keistimewaan. Namun bukan berarti keistimewaan yang lain habis gitu loh. Jadi ayo kita kejar keistimewaan yang lain yang waktu itu memang tidak berkesempatan karena berat dirasa untuk meninggalkan sesuatu yang memang berat. Ya, artinya ayo melakukan yang lain. Bahasanya ambil sotakonya. Ya, ambil sotakonya. Kemudian ambil amal-amal soleh yang lain. Makanya bahasanya perempuan, ya perempuan itu kan kalau haid kan tidak bisa merebut itu. Tidak bisa mengambil keistimewaan karena haid itu sampai 1 minggu. Tidak bisa. Kemudian apakah pahalanya kurang dalam kehidupannya? Ternyata Rasulullah itu memberikan kemudahan untuk jalan menuju surga itu. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW? Ya, perempuan yang ya bisa untuk masuk surga, satu taat pada suami, menjaga auratnya. Itu diantaranya. Ya, ternyata apa? Itu tidak menyebut untuk urusan ini. Jadi ada keistimewaan yang lain yang bisa direbut. Nah, sehingga untuk kita keistimewaan yang disebut oleh Rasulullah SAW belum kita rebut, maka kita harus merebut keistimewaan yang lain. Ya, yang banyak ya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya keistimewaan yang didoakan oleh para malaikat itu yang kami ketahui ada sampai 14 hadis. 14 hadis. Waktu subuh berinfak. Oh, kita tidak bisa melaksanakan subuh tadi, tapi kita berada di luar, kita mengeluarkan sedekah, didoakan oleh para malaikat. Kita hadir di majelis ilmu, didoakan oleh para malaikat. Langkah kita menuju kebaikan, tolabul ilmi, langkah kita tadi
itu satu langkah, maaf, kita termasuk sabilillah. Yang kedua, langkah kita menuju masjid loh. Langkah kanan diangkat 1 derajat, langkah kiri dikurangi 1 kesalahan. Loh. Ini banyak keistimewaan yang hanya diberikan kepada umat ini. Ya. Nah, ini banyak sekali, ya, banyak sekali, sehingga kita harus berusaha untuk mencari keistimewaan yang lain. Bahasa, yuk napa malih. Itu belum bisa kita ambil. Tapi niatan kita sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau beri kesempatan kami untuk melaksanakan dan mengambil yang istimewa. Tapi ketika Engkau belum memperkenankan kami untuk itu, perkenankan kami keistimewaan yang lain itu bisa kami lakukan. Ya, keistimewaan lain bisa kita lakukan. Makanya orang itu bahasanya untuk merebut surga, hendaknya orang itu punya andalan masing-masing. Andalan. Oh, ini ahli puasa, dipanggil nanti pintu royal. Ini ahli sodako, ya, ini ahli sholat, ahli banyak ahli-ahli yang lain. Maka itu ternyata apa? Pintu-pintu surga itu manggil kepada orang yang punya keahlian-keahlian tadi. Nah, sehingga banyak keistimewaan yang lain untuk kita upayakan merebut mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumpama kita itu tidak bisa meluas, ya, tidak bisa meluas, ada titik-titik tertentu yang kita itu harus istiqomah. Itu, pripun? Baik jamaah, mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.